Mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, Salva Une Referentia. Pada persidangan hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 yang lalu, pemeriksaan perkara pidana nomor 587 garing Pitsus 2014 KM Padang atas nama terdakwa Mayani MZ Panggil Maya telah sampai pada pemeriksaan verifik oleh saudara penuntut umum. Oleh karena itu, pada persidangan kali ini izinkan pula kami selaku tim penasihat hukum dari terdakwa menyampaikan replik terhadap replik saudara penuntut umum tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pendahuluan bahwa replik ini kami sampaikan sebagai elaborasi dari silogisma hukum paling mendasar yang telah kami jelaskan dan kami ungkapkan dalam pledoi yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 4 Maret 2015. Dengan kata lain, kami tetap dengan isi dan maksud dari pledoi tersebut. Perlu kami lakukan perbaikan, penambahan dan perubahan pada pledoi kami. Uraikan yang akan kami singgung pula pada replik yang kami buat di bawah ini. 2. Bahwa pada kesempatan ini perkenankan pula kami menjelaskan dan menegaskan kembali secara elaboratif apa yang telah kami kemukakan dalam pledoi, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata justru menggambarkan secara gamblang betapa semua yang didalilkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang kemudian disimpulkannya dalam tuntutannya tertanggal 25 Februari 2015 sama sekali tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan lebih daripada itu ternyata tidak pula dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Tuntutan penuntut umum hanya didasarkan pada dakwaan dan penuh dengan asumsi-asumsi. Rekuisitor yang demikian itu sujure tidak dibenarkan dan harus ditolak. 3. Bahwa pada pledoi yang disampaikan pada tanggal 4 Maret 2015 dengan permohonan untuk membebaskan terdakwa Mayani MZ tersebut dengan alasan hukum, penuntut umum tidak dapat membuktikan tuntutannya dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tuntutannya. Berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan ternyata dalam persidangan tidak satupun yang mendukung dalil-dalil dalam tuntutannya penuntut umum. 4. Bahwa kami selaku tim penasihat hukum dari seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itulah kemudian kami rangkai dan kami susun untuk dijadikan dasar dalam melakukan pembelaan dalam perkara inkasu dan bukan dari rekaan atau pendapat kami belakang. Maka dengan sendirinya kesimpulan penuntut umum pada repliknya adalah sangat keliru dan menyesatkan. Tanggapan atas replik penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, bahwa setelah kami cermati ternyata replik penuntut umum tidak ada mengungkapkan hal-hal atau fakta baru. Bahkan pembahasan replik inkasu malah tidak menyentuh substansi dan esensial perkara inkasu. Secara kasat mata dalam dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan secara rinci. Bahkan BAP surat dakwaan di satu pihak telah saling bertentangan dengan surat tuntutan dan replik penuntut umum di pihak lain. Maka dakwaan yang demikian adalah kabur dan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP di atas dalam kurung syarat formil. Maka dengan demikian sampailah kami untuk menyampaikan replik dari penuntut umum sebagai berikut. Bahwa penuntut umum dalam tanggapannya dalam halaman 5 huruf B angka 1 tidak menanggapi secara elaboratif dari maksud pledoi kami tentang BAP yang bertentangan dengan fakta di persidangan untuk terdakwa Mayani MZ, akan tetapi tetap kami paparkan juga dalam replik kami ini. Bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap terdakwa telah dihadirkan di persidangan sebagai saksi verbalisan, yaitu saksi Rio Tegus Putra dan saksi Gatot Ibnu Suliandro, dan saksi-saksi pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada memaksa, membujuk melakukan kekerasan baik kepada saksi-saksi maupun terhadap terdakwa, dan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, di mana saksi Rio Tegus Putra dan saksi Gatot Ibnu Suliandro memberikan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh saksi atau terdakwa lalu langsung diketik, dan setelah selesai saksi atau terdakwa diberi kesempatan untuk membaca kembali berita acara yang dibuatnya. Apabila ada salah ketik atau ada yang tidak sesuai dikoreksi oleh saksi dan terdakwa, dan seterusnya. Tanggapan tim penasihat hukum bahwa dari uraian replik penuntut umum di atas, penuntut umum hanya memperhatikan keterangan dari saksi-saksi verbalisan dalam kurung saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan, tetapi tidak mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa atau saksi Farhan. Padahal di persidangan terdakwa Maya sudah menerangkan bahwa terhadap saksi Farhan telah mendapatkan tindakan kekerasan fisik dan intimidasi mental, sehingga keterangan di BAP tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, sebagaimana yang dialami oleh terdakwa Farhan dan terdakwa Maya dalam perkara aku, sehingga apa yang diinginkan penyidik dalam penyidikannya kepada terdakwa dengan terpaksa menurutnya saja.
Ternyata PAP yang keliru dan menyesatkan tersebut digunakan oleh penuntut umum sebagai dasar menyusun surat dakwaannya, yang pada akhirnya merugikan terdakwa sendiri dalam perkara aku. Terungkap di persidangan berdasarkan pengakuan terdakwa Farhan dan juga diakui kebenarannya oleh saksi-saksi anak-anak yakni Herman Saugo, Gadianto Saugo, Kelvin Saugo, Projek Somolaisa, yakni Somolaisa, Grace Somolaisa, Andi Basri Taite. Analisis juridis penuntut umum dalam jawabannya pada halaman 5 menyebutkan bahwa terdakwa Mayani MZ panggil Maya berdasarkan fakta di persidangan karena telah membantu Farhan Muhammad panggil Habib alias Bangsa Sabu dalam melakukan tindak pidana tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak-anak pemilih agama lain dan seterusnya. Tanggapan tim penasihat hukum bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa Maya dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana membujuk anak-anak di bawah umur untuk menganut agama lain atau izin orang tuanya. Akan tetapi justru penuntut umum tiba-tiba dengan begitu saja langsung menyimpulkan bahwa terdakwa Maya telah turut serta membantu terdakwa Farhan. Akan tetapi justru terbukti di persidangan bahwa terdakwa Maya semula pulang ke Padang hanya semata-mata bertujuan untuk mengantarkan orang tuanya yang sudah tua dan uzur. Namun karena waktu yang bersamaan terdakwa Farhan juga mau pulang ke Padang untuk menjemput adik-adiknya di Mentawai. Bapak Darwin menyarankan terdakwa Maya pulang bersama terdakwa saksi Farhan saja, karena terdakwa saksi Farhan juga mau pulang ke kampung untuk menjemput adik-adiknya. Terdakwa Maya sewaktu berada di Lubuk Basul mengantarkan orang tuanya. Terdakwa saksi Farhan menghubungi terdakwa Maya via telepon dan mengajak terdakwa Maya untuk jalan-jalan pergi ke Mentawai. Sekaligus terdakwa atau saksi Farhan juga mau menjemput adik-adiknya di Surat Apar Mentawai untuk disekolahkan gratis di Jakarta atau Bogor. Pada jawaban penuntut umum halaman 5 menyebutkan terhadap pembelaan sendiri oleh terdakwa Maya MZ panggil Maya yang menyatakan bahwa terdakwa mencabut keterangan karena BAP dibuat tidak berdasarkan kejadian sebenarnya dan seterusnya. Tanggapan tim penasihat hukum bahwa penuntut umum telah keliru mengungkapkan fakta di persidangan bahwa seakan-akan yang melakukan tindakan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap terdakwa atau saksi Farhan adalah saksi Verbalisan atau penyidik saksi Dia Teguh Putra atau saksi Gatot Yunus Lendro. Akan tetapi faktanya yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap terdakwa Farhan adalah oknum polisi Polresta Padang, bukan saksi Verbalisan yang memeriksa terdakwa sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum. Tindakan atau perlakuan kekerasan terhadap diri terdakwa ini sudah menjadi rahasia umum yang jelas merusak citra kepolisian di mata masyarakat, di mana dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana seringkali menggunakan kekerasan fisik maupun mental yang jelas dan tandas melanggar hak azazi terdakwa. Bahwa hukum pidana pada negara hukum Indonesia telah dilanggar dan terhadap diri terdakwa telah terjadi kriminalisasi. Sebab pasal 1 ayat 1 KUH pidana menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undangan pidana yang telah ada. Belum delictum belumlah hukuman sinal privat legi. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami banggakan. 3. Pledoi penasihat hukum terdakwa yang tidak ditanggapi oleh penuntut umum selanjutnya tidak kebanyakan karena sesama dengan pledoi dengan Farhan. Ya. Selanjutnya kami melanjutkan ke halaman 6. Kesimpulan, terbukti pledoi atau nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak ditanggapi oleh penuntut umum. A. BAP bertentangan dengan fakta persidangan juga tidak kami bacakan majelis dilanjutkan. B. Terbukti di persidangan penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya juga sama dengan dengan Farhan. 2. Tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan penuntut umum kepada terdakwa Farhan juga selanjutnya tidak kami bacakan majelis karena hampir sama. Kemudian terakhir halaman 8 langsung halaman 8 majelis.
bahwa kami selaku penasihat hukum terdakwa dan ini menyatakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili memutus perkara aku dapat melihatnya dengan mata hati dan tidak salah dalam perkara aku dapat ulang majelis. Semoga majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku dapat melihatnya dengan mata hati dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah duplik ini kami sampaikan, kiranya majelis hakim yang mulia akan sependapat dengan kami, dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Pada 11 Maret 2015, hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Mayarni Pemizan tertanda penasihat hukum. Mohon selanjutnya tinggal juga kami ya. Tanggal 9 kita katakan kemungkinan bisa dilakukan. Untuk ini Covid sudah siap? Sudah. Silakan. Baik, sudah terima duplik dari Ketua Hukum Para Terdakwa. Selesai sudah rangkaian putusan, maka tertunda 2 hari. Tanggal 11 untuk putusan, tanggal 11 Maret 2015 untuk putusan. Dan dinyatakan